Selamat sore kawan-kawan semua, balik lagi di channel YouTube saya, Hadi Al-Bulaki. Sore ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, cantik nan jelita dari salah satu desa di Purwakarta, tepatnya Desa Citalang. Nah, di sini ada Teh Nabil. Teh Nabil, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi sore kali ini kita suasana masih Ramadan, sedang berpuasa. Terus juga hujan, jadi agak ada bocor sedikit-sedikit. Ya tidak apa-apa ya Teh ya. Nggak apa-apa, Jadi ala kadarnya dulu gitu. Nah Teh Nabil gimana nih kabarnya? Udah jadi winner apa? Putri Pendidikan ya? Iya betul. Dan hari ini sudah banyak kegiatan di Kabupaten Purwakarta. Capek, senang, menyesal atau gimana Teh? Oke, alhamdulillah teman-teman, ini podcastnya Kang Hadi Al-Bulaki ini ya. Iya. Alhamdulillah aku sehat selalu. Alhamdulillah. Bulan Ramadan ini Iya. mengisi kegiatan-kegiatan ya sehari-hari dengan bekerja juga. Terus untuk rasanya seperti apa ya, alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Bangga juga kan pastinya sebagai aku orang dari desa gitu kan. Aku orang desa. Tumbuh dari gitu kan. desa. Tumbuh dari desa ya. Aku orang desa terus bisa mengikuti ajang sampai Provinsi Jawa Barat dan jadi winner ya, alhamdulillah luar biasa bangga. Bisa mengalahkan kabupaten kota lain di Jawa Barat ya. Kota kecil Purwakarta ini. Kota kecil ya. Iya Teh, kalau kita lihat Putri Pendidikan Jawa Barat ya, Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat, itu konsennya di apa Teh? Konsennya itu di bidang pendidikan dong pastinya. Oh, iya. Jadi di Putra Putri Pendidikan Jawa Barat itu kan pertama kita dinobatkan dulu Kang sebagai duta. Jadi di situ ada paguyuban sebenarnya. Di Jawa Barat itu ada paguyuban. Oh, ada paguyubannya. Iya, paguyubannya yang dinaungi oleh yayasan juga. Yayasannya Yayasan Pemuda Prestasi Yayasan Pemuda Prestasi dan Duta Pendidikan Indonesia. Oke. Nah, di Provinsi Jawa Barat tuh ada yang namanya paguyuban. Nah, paguyubannya Putra Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat. Oke. Itu ada di Bandung. Alhamdulillah sih di pendidikan ini ya konsennya pasti di bidang pendidikan. Apalagi kalau pendidikan, membahas pendidikan pasti cakupannya luas. Kita nggak yang fokus cuman anak-anak aja atau Iya. sekolah aja, tapi keterampilan di luar seperti Betul, apa. betul, Kegiatan-kegiatannya tuh nggak berfokus pada pembelajaran di akademik aja gitu kan, tapi kita lebih ke edukasi lah, edukasi pengembangan generasi. keterampilan ya. Nah, pengembangan keterampilan, edukasi generasi muda untuk menjadi generasi yang luar biasa. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat hari ini Teh Nabil sudah jadi winner, orang tuh selalu melihat pas juaranya doang gitu. Saya pengen tahu nih proses Teh Nabil bertumbuh, belajar di mana, terus pengalaman yang bikin saya harus jadi, saya harus bisa, saya harus mampu, itu apa Teh? Kalau membahas tentang perjuangan ya, karena Iya. orang suka, wah tiba-tiba ada Nabila gitu ya jadi juara gitu kan, tanpa melihat gimana sih di belakangnya. Nah, untuk ini perjuangannya luar biasa juga Kang, capeknya ada, lelah, terutama waktu ya, karena Nabil harus bisa benar-benar memanage waktu ketika Nabil bekerja, ketika Nabil harus mengerjakan tugas-tugas kegiatan, karena platform ini tuh justru berbeda Kang, yang Nabil tahu ya. Jadi yang Nabil rasain ini ketika mungkin kalau ajang yang lain misal ada membuat konten ini kayak ya udah gitu, upload aja gitu, post-post aja, tapi untuk di Duta Pendidikan itu enggak Kang. Jadi kita tuh udah kayak kuliah. Kuliah lagi ya. Iya, jadi Nabil mengisi waktu-waktu ketika bekerja tuh sampai bertugas kemana tuh bawa laptop. Jadi kita misal ada kegiatan waktu itu namanya inclusivity, tentang keterbukaan kita kan terhadap teman-teman yang mungkin membutuhkan yang spesial gitu ya. Gitu. Jadi kita tuh nggak cuma yang halo kita harus bisa menerima gini-gini, enggak gitu, tapi kita benar-benar advokasi yang kita berikan, terus kita membuat laporannya tuh harus seperti apa gitu kan, secara sistematika penulisan itu benar-benar tahu sendiri lah karya ilmiah yang kayak gitu kan. Luar biasa itu. Jadi ada perbedaan, jadi yang mungkin orang gampang gitu, cuman bikin video aja, upload aja, padahal di balik itu tuh sampai malam tuh masih gini, sampai nggak tidur selama 3 bulan. Luar biasa. Luar biasa.
Tapi sebelum jauh nih kita bahas tentang keminatan di PPI ya. Teh Nabil ini dulu sekolah di mana? Aku dulu karena saya mau orang sini ya, Iya. orang Purwakarta. Orang Purwakarta. Aku SD-nya di daerah Mojul sini, Iya. SMP-nya di SMP 3 Purwakarta. Oh, SMP 3 Spenti ya. Spenti Iya. gitu. SMA-nya? SMA-nya SMA 2. Semanda. Ya, Semanda SMA 2. Luar biasa. Jadi ketika kita sudah menemukan jalan yang sudah kita pilih teh ya, misal ya teteh pengen konsen di Putri Pendidikan Indonesia tadi. Nah, kebanyakan orang kan melihat hanya cuman ikut audisi doang, gini-gini doang gitu. Ternyata kan ada sesuatu yang menjadi perjuangan juga di belakang layar itu gitu. Teh Nabil ini belajar public speaking atau belajar skill komunikasinya dari mana gitu? Yang ingin saya tahu. Kalau komunikasi, Iya. sebenarnya aku belajar tuh dari SMP tuh udah mulai memberanikan diri. Jadi dulu ada eskul ya, kalau di sekolah Oh, berarti udah ekstrakurikuler. aktif sejak SMP ya? Iya, jadi SMP tuh aku ikut salah satu ekstrakurikuler pramuka gitu. Aku oke. dari pramuka dulunya. Sama berarti. Aku backgroundnya sebenarnya seorang pramuka. Iya, Tacipa Parera Hedi Betsu. Gitu ya. Iya. Jadi aku lebih ke belajar di luar sih. Oke. Karena aku ngerasa kalau misalnya ketika kita belajar fokus di dalam aja, kita nggak banyak sekarang tuh nggak berani kayak buat sama guru aja nanya nggak berani Oke. gitu kan. Jadi akulah belajar di pramuka sampai SMA dan kemarin kuliah pun masih di pramuka gitu sampai saat ini. Sampai gitu saat kan. ini ya? Ya karena pramuka jiwanya ya, bukan bajunya gitu. Aku memberanikan diri sih Kang dari Oke. sana komunikasi, terus belajar kayak jadi danton, terus belajar kalau di kepenegakan kan bukan tekpram ya, tapi Iya. lebih ke apa ya, memberikan saling belajar lah sesama Oke. anggota. Di situ aku belajar komunikasi sama Oke. teman-teman. Keren. Jadi kalau obrolan sekarang kan saya tuh bawa temanya menyapa potensi dan prestasi teh ya. Makanya saya pengen tahu nih potensi Teh Nabil dia apa aja selain dari jadi winner Duta Putri Pendidikan lah ya. Selain di pramuka teh, Aku ditari ditari sama silat juga. Wih, ngeri. Jadi jadi gimana ya? Aku tuh serba dibabat gitu ya, belajar gitu. Semua. Karena aku tuh seneng mencoba hal-hal baru kan. Jadi kalau misalnya kita fokus di salah satu bidang aja, takutnya tuh kita bosen. Makanya aku coba kalau di pramuka kan bisa ketemu sama orang-orang yang banyak. Betul. Terus kalau di nari itu jadi hobi aku, bahwa aku juga suka sama seni gitu kan, musik. Kan lebih kalau kita capek dengerin musik Sunda ya, kalau aku pribadi tuh lebih menenangkan gitu. Saya Ican dong. Kecapian. Lebih menenangkan ya Kang gitu. Biasa. Terus kalau di silat juga salah satu hobi juga yang aku jalankan lah sampai saat ini, olahraga lah biar tetap sehat. Ngeri. Serba bisa. Nah, selain dari mengikuti tadi ya, itu kan kayak ada pengembangan keterampilan atau skill ya. Ada relasi yang dibangun nggak? Kayak misal ikutan komunitas apa, organisasi apa sebelumnya gitu? Kalau organisasi itu, kalau dulu di kampus, di ini sih, di Gapura UPI dulu. Oh, Gapura UPI. Jadi himpunan mahasiswa UPI manapun yang dari Purwakarta, jadi kita gabung di sana. Terus kalau itu lebih ke pengurus di unit kegiatan mahasiswa silat di Bandung, kayak gitu. Jadi menindaklanjuti kesenangannya di UPI juga ya. Gitu kayak Dewan Kerja Ranting dulu dari zaman sekolah. Oke, terus di DKR ya. DKR juga gitu kan. Banyak lah kegiatan-kegiatan luar biasa. yang intinya kalau aku tuh menjalani kegiatan itu dengan hati Kang. Jadi ketika itu. aku suka, nggak akan dibikin pusing dan jadi beban gitu. Jadi ya udah jalani aja, seru aja gitu. Karena mungkin kegiatan-kegiatan yang kita tekunin hari ini tuh kayak udah candu ya. Jadi nggak bisa, kayak capek pun jadi senang gitu. Iya, betul. Diribet-ribetin orang pun jadi senang. Pusing-pusing ngurusin orang pun jadi senang gitu kan. Kan kalau sebagian orang ngapain sih ngurusin hidup orang, hidup sendiri aja kan kayak gitu, ada juga ya. Maka dari itu beda manusia itu, beda-beda gitu. Nah, balik lagi ke Putri Pendidikan Indonesia. Setelah berproses panjang terus terpilih jadi winner, hari ini rasanya bagaimana? Udah gabung di PPI ini bagaimana gitu?
Alhamdulillah rasanya mah senang. Nah. Cuman kan ada beban yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya kita Nabil dulu waktu ikut ketika audisi mungkin masih bebannya lebih ke aku ikut ajang ini nih gitu Iya. kan. Aku semangat, aku kayak gini. Tapi ketika udah dapat dinobatkan, artinya ada tanggung jawab yang lebih yang harus aku jalankan. Oke. Gitu kan. Yang biasanya mungkin ya udahlah gitu, ketika capek udah gitu capek. Kalau sekarang nggak bisa gitu, dan itu menjadi tanggung jawab diri sendiri sih sebenarnya. Bisa nggak nih aku aplikasiin apa Iya, yang iya. udah aku dapatkan? Oke. Aku bisa ngasih impact apa untuk orang banyak di sekitar kita lah, Oke. gimana kayak gitu. Nah, kan menjaga semangat itu juga agak sulit ya. Menjaga semangat kita agar tetap stabil, hidup, terus menjalani beban yang sudah kita raih gitu. Apakah ada motivasi atau satu momen ataupun satu peristiwa yang bikin Teh Nabil ini kembali lagi kayak dicas dirinya itu semangat lagi atau apa tuh Teh? Kalau kita berbicara gimana caranya ya kita biar bisa tetap semangat, pasti ada bukan latar belakang ya, Iya. ada sesuatu yang membuat kita tetap semangat. Nah, Nah itu itu. pertama aku orang tua sih Kang. Oke. Gitu, orang tua. Karena aku bukan terlahir dari orang tua yang kaya raya gitu ya, Oke. bukan terlahir dengan orang tua yang langsung berada. Oke. Aku hidup dari keluarga yang sederhana, dan aku tuh sebenarnya salah satu dari keluarga yang udah menempuh gelar sarjana. Yes. Karena Luar orang biasa. tua aku tuh lulusan SMA sama SMK Ya. semua, dan aku bener-bener mendobrak itu bahwa aku juga bisa jadi sarjana, dan orang tua aku kayak kamu harus sukses gitu, kamu harus bisa lebih dari mama sama papa, dan Ya. itu jadi motivasi terbesar aku Kang sebenarnya yang menguatkan aku sampai sekarang. Dan untuk menjaga mood aku yang biasanya kan kalau perempuan mah ya mudian gitu. Perempuan Iya, itu betul. mudian tuh suka ngomong Gimana tuh apa, ngejaganya gitu? ngejaganya. Aku tuh punya prinsip bahwa aku nggak mau ada kata andai ketika nanti. Oh, andai nanti Andai kayak nanti, misalnya, andai aku teh kemarin ngikutin ini. Nah, jadi aku nggak mau ada kata andai itu, dan aku harus menjalani sesuatu dengan ikhlas. Satu sih kuncinya, niat Oke, hati niat. sama ikhlas. Ketika hati kita udah ayo kamu bisa, itu akan menjadi bisa walaupun awalnya nggak bisa. Jadi Nah. mindset kitanya yang perlu ditekankan lagi, kamu Betul. bisa gitu. Nah, itu salah satu afirmasi juga ya. Jadi gimana caranya, kalau saya pernah baca salah satu buku namanya apa ya, saya lupa. Pokoknya karya Paulo Coelho kalau nggak salah. Saya lupa judulnya apa. Dalam buku itu menjelaskan dia bahwa ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita berharap kepada sesuatu, pikirkan saja dulu, niat saja dulu. Nanti alam semesta bahu-membahu mewujudkan mimpi kita. Jadi berpikir dulu aja, jangan takut gitu ya. Karena tadi kalau kita lihat keterbatasan, nggak cuman kekayaan doang yang jadi privilege. Iya. Tapi juga bahkan kekurangan yang ada dalam diri kita juga menjadi privilege Teh ya. Kayak Teteh tadi, mungkin motivasi orang tua saya juga sama Teh, motivasi orang tua. Pendidikan juga sama, satu-satunya mungkin di keluarga yang berhasil lah gitu ya. Tapi kan itu adalah proses hidup yang alhamdulillah berhasil kita tempuh gitu. Nah, tugas kita ke depan adalah bagaimana membantu adik-adik kita barangkali gitu ya. Nah, ada kesinambungan nggak Teh dengan program yang di PPI ini, ke depan mau ngapain aja, terus konsennya kemana gitu. Kan kalau bicara Purwakarta lah ya, kalau pendidikan kan kita lihat ada istilahnya pendidikan berkarakter. Iya, betul. Kan setiap orang juga punya prinsip dan konsep masing-masing. Barangkali Teh punya gitu. Apa tuh? Untuk pendidikan karakter Iya. ya, kita bahas kesinambungan ada, dan Apa kebetulan advokasi aku juga tentang pendidikan karakter kan. Oh, Ya, gitu. jadi namanya tuh depresiku. Depresi kan. Iya, depresi. Jadi depresinya aku dialihin ke sana. Nggak, jadi depresi itu ada singkatan, Oke. Denyutan Pemuda Berkarakter dan Berprestasi. Oke. Jadi di situ ada pembinaan anak-anak bagaimana menjadi seseorang yang berkarakter dan juga bina prestasi. Nah, itu aku sebenarnya udah berjalan dari 2021. Jadi itu mulai munculnya itu dari perguruan pencaksilat Kang. Oke. Gitu. Perguruan pencaksilat itu dulu tuh salah satu di Purwakarta yang hampir padam ya dibilangnya, udah jadi muridnya tinggal 1-2 orang gitu.
Karena tidak ada pengelolaan yang baik dan mungkin ada masalah lain sebagainya. Akhirnya aku sempat ikut dulu BK Porda gitu kan. BK Porda tuh babak kualifikasi Porda, jadi aku dapat ilmu tentang bagaimana kita fisik, bagaimana kita teknik-teknik pesilat seperti apa. Akhirnya aku cobalah menanamkan di sana dan ada regenerasi alhamdulillahnya Kang. Jadi dari anak-anak tuh mulai muncul lagi ada yang mau latihan gitu kan. Akhirnya bina lah mereka gitu, dari yang dulunya masih kelas 2 SD sekarang udah kelas 5 SMP, bahkan ada yang udah kuliah gitu kan. Bentar lagi ada yang ngajak ribut. Muridnya saya. Jadi dari hobi itu akhirnya dicobalah aku yang awalnya sebenarnya nggak turun Kang ke silat itu, nggak terlalu turun. Akhirnya aku coba untuk turun karena mau nggak mau aku harus mengelola, karena aku ngerasa mereka punya potensi yang baik tapi tidak ada yang menyalurkannya lebih gitu. Menyalurkan prestasi mereka. Sepakat. Sampai akhirnya ada tuh pertama yang aku pegang tuh lomba tingkat kecamatan dulu. Jadi kan kalau silat tuh ada dua ya, ada PPSI, ada IPSI. Kita coba turunin dulu di PPSI, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai kemarin alhamdulillah 2 atlet aku ganda putri meraih medali perak di Pornas. Pornas nasional ya. Nasional. Kemarin Pekan Olahraga Masyarakat, alhamdulillah udah dapat juara 2 tingkat nasional. Jadi mereka benar-benar yang dari kecil sampai sekarang bertumbuh, masa-masa transisi lah remaja, udah aku pegang terus sampai ke sekolahnya mungkin ya Kang. Kayak orang tuanya jadi udah kayak ke Nabil kayak ke orang tua sendiri, jadi deket banget lah gitu ya. Ke mereka udah kayak bukan ke orang lain, kayak ke adik. Sampai teh aku mau daftar ke sekolah ini jalur prestasi, yang mana ya sertifikatnya, teh gimana, dan aku seneng aja ngebantunya, nggak yang jadi halangan. Oh ya oke, nanti ini kesini, kita bantu arahin mereka untuk jenjang pendidikan yang lebih baik. Mungkin seleranya sama ya, jadi kita tuh kayak senang ngelihat orang lain tumbuh. Iya, jadi apapun resikonya, apapun keadaannya, ya kita senang melihat orang lain tumbuh. Kita nggak, kalau ada istilah orang bijak termotivasi untuk maju, bukan untuk menjatuhkan orang lain gitu. Jadi bukan hanya kita punya prestasi terus kita gaya-gayaan pengen mengalahkan orang lain, tidak gitu. Bahkan prestasi yang kita dapat itu untuk jadi pacuan adik-adik kita sebetulnya gitu ya. Apa yang sekarang kita punya, apa yang sekarang kita duduki itu juga untuk jadi motivasi gitu. Jadi bukan ada niatan untuk saya pengen terlihat keren apa ya teh ya. Jadi seru lah. Ya seru. Jadi aku tuh lebih seneng ya, maksudnya ngelihat orang-orang yang, karena kan aku beberapa ngobrol ya sama teman-teman yang mungkin belum kuliah gitu. Kadang mereka itu kurangnya informasi Kang. Betul, jadi sepakat. Aku tuh pengen kuliah teh, ternyata aku ada salah satu, waktu itu pernah datang ke salah satu tempat posyandu remaja gitu. Sebenarnya awalnya ngasih edukasinya ke anak-anaknya, ternyata lama-lama malah sharing lah sama pengurus-pengurusnya. Ternyata mereka juga ya ada hal namanya manusia ya, hambatan. Terus mereka kurangnya informasi bagaimana teh aku tuh pengen kuliah tapi biayanya mahal, biaya ini lain sebagainya. Ya mungkin adanya aku di sana, aku bisa memberikan informasi yang ada loh beasiswa kuliah ini, kita bisa pakai ini loh, terus ada loh yang terjangkau biayanya, fleksibel, bisa sambil kerja lain sebagainya. Dimana sekarang kan jenjang S1 aja kadang sekarang udah dipikirnya seperti lulusan SMA gitu kan. Sudah rata lah. Udah rata gitu kan. Makanya aku tuh pengen kenapa mengharuskan banget kuliah walaupun tidak menjadi standar kesuksesan orang. Betul. Tapi ketika kita bisa membawa mereka untuk ayo kuliah, minimal mindsetnya, cara mereka iniin permasalahan tuh lebih mudah gitu. Enggak yang chaos atau seperti apa. Bisa mengelola diri sendiri lah. Kuliah itu bukan hanya tujuannya, mungkin tujuannya memang akademisi dan menambah ilmu ya, tapi di perkuliahan juga barangkali kita dipertemukan untuk bisa mengelola emosi kita, menambah relasi kita ya, terus meningkatkan daya intelektual kita dan lain sebagainya. Nah teh, kalau tadi kita bicara banyak hal mengenai pemberdayaan, kalau teteh lihat hari ini tentang pendidikan saja ya di Purwakarta, itu bagaimana teh? Oke, kalau pendidikan Purwakarta ya, SD SMP mungkin ya? SD SMP. Menurut Nabil udah lumayan bagus ya dengan programnya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, terutama dalam pendidikan karakternya kan, karena ada yang aku lihat tuh ada
tatanan di balai etika, betul. terus juga ada hari-hari yang kearifan lokalnya kita lah ya, dimana dirayakan, terus kayak hari Senin itu kita apa, hari Selasa apa dengan nama-namanya yang kayak Aji Nusantara lain sebagainya, itu udah berbeda lah dengan kabupaten yang lain gitu. Itu adalah suatu kebanggaan juga, dan aku senang sih lihatnya dengan anak-anak yang nggak harus belajar di dalam dengan sekarang kurikulum merdeka ya sekarang, jadi kita bisa bebas mengekspresikan diri. Namun tetap aja Kang, namanya pendidikan pasti ada tantangan ya. Nah itu tantangannya bisa jadi muridnya, bisa jadi untuk gurunya juga gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena kita juga zaman semakin berkembang, kita juga harus bisa menyesuaikan itu dan jangan sampai tertinggal gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah gimana caranya murid belajar dengan guru juga ya kita. Apalagi kan kalau dilihat dari perbedaan generasi zilenial ini generasi yang paling susah ditebak tuh ya. Betul. Kesulitannya, terus gaya hidupnya, juga cara komunikasinya juga susah ya. Begitupun dengan emosionalnya gitu. Kemudian tadi bukan hanya cewek sekarang, cowok juga. Kemudian ya. Kemudian apalagi editor nih. Kemudian. Nah, kalau kita lihat tadi perjalanan Teteh sangat luar biasa. Teh Nabil ini luar biasa. Semua dibeli lah katakanlah. Mau silat, mau tari, mau apapun dibeli gitu. Tapi yang paling kerennya itu hari ini beliau menjadi salah satu winner. Bukan salah satu, winernya PPI ya, Putra Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah sekarang kita jadi winner, rasanya gimana teh? Perbedaannya dari sebelumnya jadi orang penting di Jawa Barat, sekarang udah jadi orang yang disoroti banyak orang. Tanggung jawab yang pertama. Tapi ada senangnya juga di mana orang lain tuh, jadi Nabil tuh kadang kalau dulu mungkin ya kayak harus memperkenalkan saya Nabila gitu kan. Sekarang ini Nabila ya gitu kan. Suatu ya alhamdulillah lah ada dikenal juga sama orang-orang pemerintahan gitu kan. Jadi lebih kita bisa dengan mudah kalau misalnya kita mau melakukan suatu hal dengan baik, misalnya saya punya program ini nih, bisa nggak ya, jadi kita lebih mudah komunikasinya. Itu salah satu keuntungannya yang Nabil dapat gitu. Terus juga penekanan advokasi sih yang tadi, karena kan Nabil juga mau ke nasional nih, mohon doanya di bulan Agustus mau membawa Jawa Barat ke tingkat nasional. Artinya nggak bisa yang sekedar advokasi yang main-main, nggak bisa yang cuman aku mau ikut-ikutan aja gitu, nggak bisa, aku harus benar-benar ngasih impact yang baik juga untuk masyarakat. Jadi Teh Nabil ini akan beranjak ke nasional ya. Beranjak ke nasional itu kapan deh? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Berapa bulan lagi berarti? 4-5 bulan lagi. 4-5 bulanan lagi lah ya. Yang harus disiapkan apa Teh? Banyak sih, karena kalau dibilang persiapan, sekarang juga udah mulai persiapan kan. Jadi udah ada beberapa jadwal yang udah di list, ada tugas yang udah aku jalankan, mulai dari edukasi mungkin dari sosial media yang sudah mulai harus dikonsepkan sesuai dengan programnya aku. Apalagi sekarang kan Ramadan nih yang mau apa yang aku lakukan. Terus juga persiapan sama sih kayak unjuk bakat nanti mau apa. Silat. Aku sih pengennya lebih terkonsep ya. Terus juga selain itu kan ada advokasi sudah pasti nomor 1. Terus unjuk bakatnya apa. Terus nanti persiapan ke sana kan mungkin nanti lawan aku udah bukan yang sesama Jawa Barat lagi, sesama orang Sunda, tapi beberapa provinsi di Indonesia yang punya juga tradisionalnya. Iya, mereka punya budaya masing-masing, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta gitu kan. Kita pasti di sana benar-benar ya kita bersaing secara sehat, tapi kan kita memunculkan benar-benar mana nih yang lebih unggul gitu. Lebih unggul, lebih penyampaian pesannya lebih kena, lebih dapat lah ya. Terus Teh sejauh ini ada nggak suatu kalimat spiritual atau hal yang menjadi istilahnya motivasi atau yang menjadi istilahnya guideline hidup lah? Saya harus gini gimana tuh?
Kalau misalnya aku tuh tipikal sebenarnya yang mengalir aja ya kan. Mengalir tapi bukan artinya mengalir itu mengalir mengikuti aja. Mengalir tapi punya tujuan. Gitu. Dan aku percaya bahwa jalan itu nggak cuma satu. Ketika kita memilih satu jalan, di situ ada hambatan, pasti ada jalan lain. Gitu. Makanya sampai saat ini kan kadang kita kalau mundur lagi ke belakang nih ya, dengan kegiatan-kegiatan ini kan pasti membutuhkan modal juga ya. Itu mah apa ya, la haula lah gitu. Aku sampai bilang kumaha Allah gitu kan, gimana Allah memberi gitu. Aku benar-benar itu hati sih Kang, kayak aku yakin Allah bakal ngasih gitu. Benar-benar aku harus menjalani ini dengan ikhlas gitu. Dan itu nggak kerasa Kang capeknya, tiba-tiba gitu ya, yang asalnya susah gitu kan, aku dapetin dari mana itu datang dengan sendirinya dari hati gitu, bener-bener. Dan aku udah merasakan impact itu ke diri aku sendiri, dan aku sekarang menjalannya itu fokus. Makanya kenapa aku selalu bilang jalani sesuatu dengan hati dan tulus, karena sesuatu yang tulus tuh ya udah bakal kelihatan, nggak yang diada-adain, ya udah gitu. Kalau menjalani sesuatu dengan tulus, sudah terlihat gitu. Jalani sesuatu dengan tulus, dan lakukan dengan ikhlas. Luar biasa. Teh Nabil, mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang menjadi harapan di kemudian hari dipermudah lagi. Semakin semesta bahu-membahu mendukung Teh Nabil. Terus barangkali punya pesan sebelum kita tutup untuk teman-teman kita nih, teman-teman anak-anak muda, masyarakat di Kabupaten Purwakarta umumnya yang nonton video ini. Pesannya untuk masyarakat Purwakarta, jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa tertinggal untuk belajar dan mencoba. Perbanyaklah pengalaman, belajar yang sering ya, yang banyak belajarnya. Jangan merasa tertinggal dan terus semangat untuk mengejar impian. Dari aku. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat kehidupan itu cuman kuncinya hanya ada dua, Teh. Kalau menurut saya pribadi ya, pertama kita harus mengurangi memperbaiki kelemahan kita. Kita harus memperbaiki kelemahan kita. Terus kita harus mempertajam kemampuan kita. Cuman hanya dua itu untuk terus bisa memiliki daya saing, terus juga meningkatkan intelektual dan wawasan kita. Terima kasih banyak Teh udah hadir di ruangan yang sempit ini. Mudah-mudahan energinya tersalurkan, terus menjadi motivasi orang banyak, dan video ini menjadi manfaat untuk orang-orang yang menontonnya. Terima kasih banyak. Saya Hadi Al-Bulaki. Ini Teh Nabil. Mohon doanya untuk nanti di nasional di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.